Yayasan At-Thohirin membuka jalan bagi Anda yang ingin berwakaf tanah untuk perluasan pondok pesantren At-Thohirin seluas 2.400 meter persegi. Donasikan sebagian harta Anda untuk berwakaf tanah melalui Baitul Mal At-Thohirin dengan 250.000 per meter. Donasi Anda membangun generasi Islam. Ya, siapapun yang mempunyai kelebihan untuk hartanya, insya Allah ini tanah akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, channel Al-Dawani yang saya muliakan. Alhamdulillah saya tepat berada di depan kobong dari Pondok Pesantren At-Thohirin. Di sebelah kanan saya terlihat kobong yang cukup sederhana dan cukup untuk para santri mengistirahatkan tubuhnya di sela-sela mengikuti kajian ataupun pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren ini. Dan di pinggir kanan kiri saya ini adalah sebuah empang yang memang diperuntukkan untuk keperluan para santri. Dan juga di sebelah situ yang seperti apa yang sampaikan Kang Ustadz Asep, ini adalah tempat untuk para santri di kelas SMA sederajat. Ini majelis taklimnya. Jadi ketika anak kecil di sana yang tadi di pendopo itu, nah untuk yang santri lebih gede atau kelas SMA berada di sini. Nah, kembali saya ajak para pemirsa channel Al-Dawani untuk senantiasa bekerja sama membantu progres-progres ataupun program yang akan dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan oleh pengurus dari Baitul Mal ataupun Pondok Pesantren At-Thohirin ini. Demikian dulu, nanti kita ke Kang Ustadz Amin selaku pengasuh dari Pondok Pesantren At-Thohirin ini. Yuk. Yayasan At-Thohirin membuka jalan bagi Anda yang ingin berwakaf tanah untuk perluasan pondok pesantren At-Thohirin seluas 2.400 meter persegi. Donasikan sebagian harta Anda untuk berwakaf tanah melalui Baitul Mal At-Thohirin dengan 250.000 per meter. Donasi Anda membangun generasi Islam. Ya, siapapun yang mempunyai kelebihan untuk hartanya, insya Allah ini tanah akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Lagi masih bersama teman-teman dari channel Al-Dawani, dan alhamdulillah sore ini kita ketemu dengan Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Ustadz Amin Abdurrahim SPDI, tepat di apa namanya ini Pak, kobong ya Pak, atau pos pos keamanan atau pos apa nih? Pos ngopi. Pos ngopi. Luar biasa. Kan Ini ngobrol. biasanya sebelum masuk ke pondok-pondok, ini para tamu ini masuk ke sini dulu ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu maksud dan tujuan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sore ini kita ketemu Pak Kiai dan akan sedikit cuap-cuap atau ngobrol santai sambil menunggu waktu asar di Ponpes At-Thohirin. Dan satu hal yang mau saya tanyakan ini Pak, ini
santrinya kapan ini beraktivitas Pak? Setelahnya ini libur panjang gitu ya Pak ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah, sebelum Ramadan kegiatan masih berjalan karena memang ada himbauan dari pemerintah MUI untuk PSBB lah, sehingga aktivitas anak-anak ya sampai hari ini ya habis Lebaran belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ya setelah Lebaran, setelah PSBB selesai, nanti kembali normal lagi, sehingga ya anak-anak yang biasa belajar bisa berjalan kembali. Memang anak-anak sudah pada nanya, Pak kapan mulai? Udah rindu gitu. Udah rindu, dengan pengen belajar kegiatan karena belajar memang mengajar ya. Kegiatan di sini di At-Tahirin baru berjalan 3 waktu, ba'da maghrib, ba'da isya, sama ba'da subuh. Nah, kalau yang ba'da maghrib dengan ba'da isya ya alhamdulillah anak-anak remaja khususnya SMP, SMA, SMK yang ada di wilayah Tirtamulya, Kota Baru, juga Cikampek, itu dia belajar di pesantren At-Tahirin ini, sehingga putra-putri santri yang belajar di At-Tahirin yang SMP, SMA, SMK itu hampir kurang lebih ya 70 orang. Kalau yang kecilnya itu kurang lebih 25 orang. Ya hampir 100 total. Tetapi kalau yang menginap memang belum banyak. Nah, kalau yang menginap itu langsung subuhnya ya belajar pagi, karena anak-anak siang itu jam 7 sudah berangkat sekolah gitu. Apa yang dipelajari di pesantren ini adalah kitab-kitab salafi. Kitab Ya, kuning gitu kitab lah kuning ya, bisa dikatakan kitab kuning yang memang kita mengkaji ya tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, termasuk grammar bahasa Arab, baik Imriti, Jurumiyah. Nah, terus untuk kegiatan seninya ya ada hadro, ada marawis, termasuk akustik. Jadi bagi anak-anak yang memang bakatnya misalkan dalam akustik ya kita salurkan. Ya kita tidak terfokus untuk mengaji saja, tapi kalau dia ada bakat dalam seni ya kita kembangkan, tapi dengan norma-norma yang lagu-lagu yang Islami. Yang Islami ya, Pak. Ini bisa untuk mengembangkan bakat Insya juga. Allah. Gitu, luar biasa. Nah, ini bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing atau warga apa nih Pak yang bisa masuk ke sini tuh? Sebetulnya warga negara mana saja bisa, karena memang untuk kedepannya ya pesantren ini ingin dikembangkan ya menjadi pesantren modern, sehingga dia bukan hanya pinter bahasa Arab, bahasa kitab saja, tapi dia ya pinter bahasa asing, sehingga dia kemana saja dia pergi dia siap ya, artinya menjadi orang-orang yang SDM-nya multifungsi. Jadi nggak gitu. AAE lah insya Allah. Nah, ini Pak, satu lagi. Dalam proses belajar mengajar yang sungguh sangat, menurut saya ini sudah cukup lah gitu ya. Cukup modern dengan ada akustik, marawis dan lain sebagainya. Nah, bagi para teman-teman channel Al-Dawani mungkin barangkali ada yang mau menyantrenkan di At-Tahirin, tapi kondisi ekonominya itu kurang gitu Pak. Kudu mayar mah eueuh cenah gitu kan. Ai dibayar ku suluh mah suganan gitu. Itu Alhamdulillah bisa masuk ke sini atau kalau memang anaknya minat untuk belajar di sini sehingga dia tidak mampu, silakan. Insya Allah kami ya ada ya beberapa donatur yang selama ini alhamdulillah
kalau beras ini tidak pernah putus gitu ya. Alhamdulillah. Berarti Malah, sudah difasilitasi lah istilahnya gitu ya, Pak. Kompor sudah disediakan, sampai kulkasnya sudah ada. Jadi tinggal maunya saja sebetulnya. Betul. Nah, terus juga bagi yatim piatu khususnya, Iya. atau yang yatim ya bisa di sini karena memang di sini ada Baitul Mal, insya Allah ya dengan donatur dari orang-orang dermawan, Iya. dia ya pengen menyisihkan sebenarnya ya kita salurkan untuk anak-anak yang tidak mampu, anak yatim khususnya yang pengen belajar sehingga dia alhamdulillah tidak merasa minder gitu. Iya. Karena dia dibekali dengan keyakinan ilmu agama sehingga nanti bisa bermanfaat di masyarakat. Amin. Baik, terima kasih waktunya Pak Kiai. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Satu kata dari kami, mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan juga cahaya hidayah wabil khusus untuk kita, umumnya untuk semua kalangan umat Islam di seluruh tanah air dan dunia mungkin gitu ya, Pak. Insya Allah. Baik teman-teman channel Al-Dawani yang terhormat, demikian perbincangan kami dengan Pak Kiai. Jumpa lagi kita di session berikutnya, mudah-mudahan dengan waktu dan tempat yang berbeda ya gitu. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.